Hai, hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik ya dan bahagia, ya, sehat, bahagia, berkah hidupnya. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk banyak orang. Pembacaan rame-rame massal, jadi tentu saja nggak bisa cocok untuk perorangan. Ya, jadi ini energinya campur aduk, rame-rame massal. Ambil bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja. Kalau nggak cocok berarti bacaan ini bukan untuk kalian ya. Saya tidak berpihak kemanapun ya. Silakan kalian ambil bagian yang menyenangkan saja untuk kalian. Selebihnya anggap saja bacaannya bukan untuk kalian kalau memang kalian tidak suka. Oke. Kita lihat temanya ya. Temanya kita serahkan kepada semesta ya, sepenuhnya kepada semesta. Apapun yang diberikan oleh semesta, ditunjukkan oleh semesta melalui kartu-kartu saya akan saya bacakan dan kita bahas hari ini. Oke. Kita lihat temanya ya. Temanya apa? Banyak kartu, saya cuman ambil satu saja yang jatuh, tidak saya ambil sendiri. Karena saya menganggap apapun yang jatuh itu adalah memang pesan dari semesta. Oke, di sini rejection ya. Ada penolakan. Penolakan, wisdom, isolation. Teman-teman, di sini ada yang menolak, bisa menolak untuk berkomunikasi, menolak masuk ke dalam satu hubungan, mengisolasi ya, menghalangi, menghadang, membatasi ya. Satu hubungan membatasi seseorang untuk masuk ke dalam kehidupan kalian, masuk ke dalam hubungan ya. Ini bisa kalian, bisa dia, seseorang yang kalian pikirkan. Karena energi general bisa terbolak-balik, bisa tertukar antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan ya. Bisa dirimu atau dirinya ya. Silakan kalian pilih dan bijak-bijak dalam mengasumsikan dan mempersepsikannya karena ini bacaan campur aduk ya. Bacaan general, bukan personal, bukan untuk kalian sendiri dan juga bukan request. Di sini kenapa memilih untuk menolak, memilih untuk mengisolasi, menolak untuk terhubung, terkoneksi, menolak untuk berkomunikasi mungkin. Kalian pilih salah satu atau beberapa yang sekiranya resonate atau cocok saja untuk kalian. Selebihnya abaikan saja. Ini semua karena kalian membuat kalian sudah mempertimbangkan. Karena di sini ada wisdom ya. Wisdom itu adalah kebijaksanaan. Melalui pertimbangan-pertimbangan sekiranya mungkin hubungan ini ya atau mungkin seseorang ini yang kalian pikirkan atau hubungan yang sedang kalian jalani bersama seseorang itu setelah melalui satu pertimbangan ya, perenungan ya, evaluasi dengan penuh kebijaksanaan, sudah ditimbang-timbang mungkin juga dengan doa karena saya melihatnya seperti ini ya. Mungkin memohon petunjuk dari semesta. Rupanya kalian diberikan satu petunjuk untuk membatasi hubungan dengan seseorang ini ya. Kita lihat seseorang yang kalian batasi itu siapa. Kita lihat ya. Siapa si dia ya. Yang melakukan pembatasan, isolation, ya, rejection dengan satu pertimbangan. Ya, nanti kita lihat pertimbangannya apa, ya. Dan kondisi ini bisa juga terbalik, ya. Ini bukan dia yang membatasi tapi kalian. Tapi saya lebih ke melihat si dianya ya, karena kalau kalian ya, kalian mungkin nggak perlu dilihat ya. Mungkin perlu ya, tapi saya kali ini lebih memfokuskan seseorang yang me-reject atau di sini memang mungkin kalian yang me-reject, tapi kita melihat si dia ya, mungkin yang kalian reject atau dia yang me-reject. Paham sampai sini ya? Pokoknya ini temanya adalah rejection, isolation dan wisdom ya. Paham? Oke, lanjut ya. Ini saya singkirkan dulu. Kemudian kita mau lihat seseorang ya yang terbatasi atau kalian batasi ya. Intinya yang kalian ini sama dia ya. Ada yang nolak, ada yang membatasi, ada yang nggak mau komunikasi, silent treatment ya beberapa hari ya. Kayaknya sudah hampir 2 minggu ya. Temanya ini ya.
Saya sebenarnya nggak pingin, tapi ini petunjuk semesta ya. Rejection. Kalian bisa browsing artinya apa. Oke, di sini ada Ten of Pentacles. Ya, siapa sih dia? Si dia adalah orang-orang yang saya nggak tahu, mungkin memang secara dibesarkan atau terlahir dari keluarga yang mampu, ya. Satu. Kedua, mungkin dia sendiri memang berkelimpahan, makmur dari segi keuangan atas kerja kerasnya. Tapi kalau saya lihat banyak ya, lebih banyak karena ini general ya. Lebih banyak yang memang sudah terlahir itu dengan privilege, fasilitas mungkin ya. Seperti itu. Walaupun ya mungkin sekarang keadaannya sudah berbeda ya. Tapi mungkin dulunya ya terlahir dari keluarga yang mampu. Oke, lanjut ya. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Oke. Orang ini adalah pertama ya, ini ada beberapa macam energi. Silakan kalian pilih. Bisa semua benar, bisa sebagian benar atau sebagian salah atau semuanya salah. Ya, nggak cocok. Di sini ada beberapa yang masuk ke dalam cinta segitiga bersama orang ini. Ya, cinta bersegi-segi. Entah kalian yang punya pasangan, entah dia yang punya pasangan atau sama-sama punya pasangan. Pertama itu. Kedua, di sini saya melihatnya adalah orang yang suka party. Ya, party itu apa? Ya, bukan partiem ya, tapi party itu lebih ke hura-hura, pesta. Ya, kehidupannya saya lihat beberapa. Ya, yang ketiga adalah orang-orang yang hidupnya glamor. Ya. Kemudian di sini adalah yang keempat adalah orang-orang yang mungkin karena memang gaya hidup atau mungkin tuntutan ya hidup. Kayak orang yang terbiasa hidup enak ya, jadi nggak mau sengsara. Yang kelima ada energi juga bahwa orang ini mudah sekali membagi hati. Silakan kalian pilih dan pilih, ambil yang resonate saja untuk kalian. Oke, kita lanjut ya. Siapa sih dia? Sekali lagi ini general untuk yang ingin untuk kalian sendiri, nggak rame-rame ya, nggak campur aduk seperti ini. Itu personal reading ya, konsultasi pribadi nanti akan saya sebutkan atau saya jelaskan di akhir video. Kita lihat ya. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Jadi kalau di antara kalian ini nggak ada pembatasan, nggak ada penolakan, ya, nggak ada perenungan untuk mengakhiri atau jeda dalam hubungan, silent treatment dalam hubungan, berarti bacaan ini bukan untuk kalian ya, karena ini temanya. Oke, di sini Ace of Pentacles. Teman-teman, orang ini memang saya lihat ya, ada beberapa ya. Pertama, orang yang baru saja kaya, ya, kaya dadakan. Kedua, ada juga orang-orang yang baru memulai bisnis, baru memulai usaha, baru pindah kerja. Ada orang-orang yang saya lihat di sini pinter cari duit atau membuat ide-ide kreatif untuk menghasilkan yang namanya cuan. Ya, tuh beberapa seperti itu. Kedua, orang-orang ini memang ya ada yang beberapa memang dari keluarga yang mampu. Tapi mungkin karena gaya hidup dan lain sebagainya, mungkin menghabiskan warisan juga bisa ya, menghambur-hamburkan uang suka party bisa. Sekarang lagi nggak punya duit. Yang ketiga, di sini ada beberapa energi orang-orang yang memang walaupun dilahirkan dari keluarga yang mampu, mungkin keadaan memang berbeda sekarang. Dia sekarang nggak punya duit atau kesulitan ekonomi. Masih dalam satu usaha ya untuk bangkit.
mencari yang namanya memperbaiki dari sisi keuangan. Saya lihat seperti itu, oke. Pilih bagian-bagian yang menurut kalian resonate saja. Kita lihat siapa sih dia. Oke. Teman-teman, saya melihat orang-orang ini banyak yang sudah berkeluarga. Pertama itu, ya, banyak, beberapa tapi banyak walaupun tidak semua. Saya kayaknya ambil 7 ya, ambil 7. Di sini saya melihat orang-orang ini adalah beberapa, ya. Ada yang pindah rumah, barusan pindah rumah. Pindah kerja seperti yang saya bilang. Pindah penempatan mungkin. Kedua, ketiga, saya melihat orang-orang ini adalah pernah punya hubungan yang stabil, ya, bisa pernikahan atau apapun, hubungan yang stabil, hubungannya sudah akrab, ya. Keempat, saya melihat orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa membagi hatinya walaupun sudah punya pasangan. Beberapa seperti itu. Kemudian ada lagi orang ini tampak nyantai, saya merasakan. Nyantai sekali dalam membagi-bagi waktu, membagi pikiran, membagi hati dengan beberapa pihak, ya. Walaupun nggak semua ya, kalian ambil bagian yang cocok saja ya, karena energinya campur-campur. Ini general, bukan untuk perseorangan, ya. Kemudian di sini saya melihat juga, mohon maaf ya, saya nggak tahu. Kayaknya ada yang namanya mungkin dari keturunan. Saya nggak bilang ini adalah faktor genetis atau karma ya. Cuman saya melihatnya ada yang mungkin orang tuanya atau kakek neneknya, ya. Itu yang berpoligami. Atau ada yang menyalahi gitulah. Menyalahi pernikahan, selingkuh lah, bisa dikatakan seperti itu. Oke, lanjut ya. Siapa sih dia? Oke. Orang ini adalah orang yang sebenarnya nafsunya besar. Nafsu tidak selalu seksual walaupun di sini tampak juga gairah seksualnya lumayan, ya. Tapi orang ini berusaha untuk menyembunyikan atau memendamnya atau menutupinya dengan mungkin wajah-wajah tanpa dosa, wajah-wajah melankolis, wajah-wajah polos, ya. Kemudian di sini saya juga melihat orang ini mungkin ada beberapa yang pendiam. Tapi kalau disakitin, ya, orang ini mudah dendam, saya lihat ya. Atau kalau membalas sesuatu itu biasanya lebih perih gitu ya. Contoh dicubit ya, dicubit itu dicubit ya, dicubit. Dia akan mencubit lebih keras. Ada di sini yang suka nyubit ya. Di sini ada kopeteng ya, ada kepiting di sini. Di sini adalah orang-orang yang tidak menunjukkan bahwa nggak tampak. Mungkin wajahnya itu sendu, sayu, tapi hasratnya besar. Orangnya halus lembut, padahal mungkin pemarah ya. Banyak nahan-nahannya sih, ya baguslah ya, tidak menggumbar hawa nafsu. Kita ambil sisi positifnya saja. Kita lihat lagi, siapa sih dia? Lu si talare. Siapa sih dia? Oke. Dalam soal asmara, orang ini memang banyak yang suka ya, saya lihat ya. Mungkin beberapa memang wajahnya awet muda, baik cowok, baik cewek ya. Tapi di sini lebih banyak energi maskulin, suka tebar pesona, suka suka merayu, perkataannya manis. Kemudian mungkin ada beberapa yang seperti omongannya itu seperti menjanjikan gitu ya. Mulutnya itu PHP banyak ya, walaupun nggak semua. Kemudian seakan-akan menjanjikan satu hubungan yang harmonis, hubungan yang stabil ya, konsisten ya, seperti itu. Tapi orang ini nggak tetap hati. Terlihat di sini Page of Cups, di sini Three of Cups. Orang ini mudah berpindah hati atau mudah membagi hati. Oke.
Orang ini kalau malam sulit tidur, mungkin memang suka begadang, mungkin dulunya gampang tidurnya, tapi akhir ini saya lihat ya, mungkin banyak permasalahan, banyak nahan ya. Saya lihat banyak nahan rindu, mungkin sama kalian, bisa bukan. Bisa juga karena masalah keuangan. Orang ini sering sakit kepala ya, bisa jadi masuk angin, bisa juga karena fisik ya, bisa juga karena pikiran. Yang saya merasakan kenapa dia pusing, banyak masalah perasaan ya. Perasaan bisa penyesalan, rasa bersalah, rindu, macam-macam. Kita lihat bottom of the deck-nya. Knight, King of Pentacle, Knight of Pentacles. Lebih banyak masalah keuangan teman-teman ya. Orang ini pusing masalah keuangan. Yang paling banyak ya. Walaupun tidak semua. Ada beberapa yang soal pusing karena cinta bersegi-segi, juga pusing karena ketidakseimbangan antara dompet sama hawa nafsu. Ada juga yang pusing karena merindukan seseorang yang masuk ke dalam cinta bersegi-segi ya. Begitu pula di sini juga ada yang berusaha tampak baik-baik saja, padahal dirinya hancur lebur. Banyak ya. Jadi orangnya seperti itu. Bisa kalian, bisa dia. Tapi saya lebih cenderung membacakan untuk si dia. Bisa terbalik, silakan kalian sesuaikan. Kalau memang bukan ke energi kalian, bukan energi dirimu, bukan energi dirinya, berarti bacaan ini bukan untuk kalian. Jangan baper, jangan GR, jangan halu ya. Silakan pilih secara bijak. Oke, lanjut ya. Seseorang ini ya yang saya sebutkan energinya barusan dengan cerita yang seperti ini. Ada pembatasan pokoknya. Entah itu diem-dieman, entah nggak komunikasi, entah putus, entah jeda, ya, entah ngilang ghosting, ya. Tapi saya melihat itu karena ada satu pertimbangan. Sudah dipertimbangkan, ya. Kita lihat kisah di antara kalian kenapa mempertimbangkan seperti itu ya. Kita langsung aja ya pertimbangannya. Kenapa ada satu pembatasan? Kita lihat. Kenapa ada satu penolakan? Kenapa nggak mau masuk dalam hubungan? Mungkin ada yang nggak mau komunikasi, ada yang nggak mau ketemu, ya, nggak mau bertegur sapa, nggak mau ngomong, ya. Apa sih pertimbangannya, ya? Kenapa seperti itu? Dan sudah dipikirkan loh ini, ya, sudah dipikirkan. Alasan. Sebentar ya. Alasan melakukan rejection. Oke, overload, sanctuary, solitude. Oke, saya melihatnya. Seperti yang saya bilang tadi ya, di sini ada isolation dan wisdom, ya. Melakukan, tahu isolasi kan? Untuk membatasi kan? Bukan isolasi untuk merekatkan sesuatu ya. Isolation itu membatasi koneksi. Ya, di sini lebih dengan satu kebijaksanaan. Karena apa? Di sini ada Four of Swords. Karena mungkin ya ada permasalahan, banyak permasalahan, dari sekian banyak permasalahan salah satunya memang permasalahan bersama dirimu. Rupanya di sini juga ada orang-orang yang memang tidak bisa membagi fokusnya karena overload secara mental, secara pikiran, ya, secara tenaga juga. Overload dalam artian sudah nggak ngatasin, ya, terlalu banyak permasalahan, campur aduk sehingga pusing mumet seperti ini, ya. Dan Four of Swords ini lebih kepada berdiam diri untuk merenungi, menggali, ya, mempelajari, kontemplasi, ya. Kira-kira apa sih yang harus, ya, yang harus saya lakukan. Ini rupanya juga ada yang namanya melalui proses-proses pendekatan diri kepada semesta atau Tuhan, ya, mungkin lewat doa dan sebagainya, untuk mencari pencerahan, untuk meminta petunjuk, dan petunjuknya untuk rejection. Jadi ini mungkin ya, karena mungkin gak kuat berpasrah sama Tuhan, banyak doa, mohon petunjuk, mungkin diberikan petunjuk ya, mungkin diberikan petunjuk untuk melakukan satu rejection, penolakan, pembatasan, isolation, ya. Dan
eee, rupanya petunjuk-petunjuk itu membuat, berpikir bijak ya, salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi ya, cinta bersegi-segi ya, masalah banyak antara, keuangan mungkin ya yang tidak seimbang dengan asmara, dengan hubungan dengan lawan jenis ya, kemudian mungkin banyak yang tebar pesona, itu mungkin diberikan petunjuk-petunjuk ya, melalui pendekatan diri kepada semesta. Seperti itu ya. Kenapa ada rejection? Sebenarnya penyebabnya apa? Nggak masuk ya? Oke, the star. Teman-teman, faith, renewal, dan healing. Teman-teman, di sini ada faith, keyakinan. Saya angkat ya, supaya jelas. Faith itu keyakinan. Yakin, ya. Yakin bahwa kalau saya lihat di sini, di atasnya adalah Three of Cups, ya. Ada cinta bersegi, ada party-party. Di sini juga ada minuman, ya, yang dituang, dibuang, ya. Lebih saya melihatnya, mungkin ada kesadaran seperti yang saya bilang tadi, mungkin dapat hidayah, dapat petunjuk atau apapun ya, apapun itu, membuat dirinya yakin bahwa keputusannya ini sudah tepat untuk melakukan rejection. Mungkin mengakhiri ya, hubungan ini, yakin bahwa hubungan ini mungkin nggak akan kemana-mana, sudah yakin keputusan saya ini benar. Ada keyakinan di sini. Ada renewal dan healing ya. Healing di sini dan renewal saya artikan lebih kepada healing itu penyembuhan, bisa jadi recovery, tapi healing itu lebih kepada sesuatu yang heal itu penyembuhan sih ya, menyembuhkan. Jadi menyembuhkan mungkin bisa luka batin akibat cinta bersegi ya, atau mungkin renewal, memulai satu kehidupan yang lebih baik lah, bisa saya katakan seperti itu. Jadi ini tidak lepas dari satu petunjuk ya, petunjuk semesta atau memohon petunjuk semesta atau arahan dari semesta, lebih seperti itu ya. Mungkin bisa petunjuk itu kan bisa dari doa munculnya lewat firasat, lewat mungkin nonton tarot ya. Beberapa banyak kok yang saya rasakan dari tarot, dari nonton tarot, kemudian mendapatkan afirmasi positif ya, wacana wacana positif, sehingga mungkin menganggap itu adalah pesan dari semesta ya untuk kalian untuk membuat satu keputusan atau membuat satu tindakan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi apa yang menyebabkan satu rejection ini ya? Bisa kalian, bisa dia ya, seperti yang saya bilang tadi, bisa terbolak dan terbalik untuk melakukan rejection atau penolakan, pembatasan. Ace of One ya, breakthrough, inspiration, new direction. Di sini ya, mungkin ini mengakhiri, bisa dikatakan dengan satu keyakinan apa? Ace of Wands. Di sini ada matahari. Ini sudah siap untuk menyongsong matahari ya. Breakthrough. Untuk ada satu new direction, tujuan-tujuan baru. Di sini seperti juga di sini Ace of One, dan di sini Ace of Pentacles ya. Seperti mau ada satu keinginan untuk memulai satu kehidupan baru. Renewal seperti ini ya, ada keterkaitan ya teman-teman. Untuk memulai satu yang lebih cerah. Jadi nggak mau yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu baik-baik saja, nggak mungkin ada healing ya. Nggak ada mental overload. Berarti sebelum-sebelumnya, entah itu masalah asmara atau apapun, itu membuat kacau. Bisa dipahami sampai sini ya. Ini ada satu inspirasi ya. Kenapa ada penolakan? Mungkin juga tiba-tiba saja. Bisa dikatakan mungkin hidayah. Tuhan Maha membolak-balikkan hati, tiba-tiba memberikan sinar, nur, cahaya seperti matahari ini ke dalam hati ya. Bisa dia, bisa kalian untuk melakukan satu pembatasan untuk mungkin hubungan-hubungan yang mungkin cinta segitiga, seperti yang saya bilang tadi, mungkin tebar pesona ya, hal-hal yang sifatnya mungkin lebih ke arah yang negatif untuk menjadi lebih positif. Tujuan yang baru, lebih positif. Oke, bisa kalian, bisa dia. Lanjut ya teman-teman. Oke, Six of Coins. Teman-teman, kalau saya melihat di sini, Six of Coin itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya take and give, tapi lebih banyak giving, ya, lebih banyak memberi. Memberi apa? Kalau saya lihat dari kartu sebelumnya,
dan ini ya, punya satu harapan baru untuk memperbaharui satu kehidupan yang lebih positif ke depannya. Untuk apa? Memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif kepada orang-orang yang layak. Bisa keluarga, ya. Di sini bisa juga keluarga, ya. Bisa juga kepada orang-orang yang terkait hubungan yang stabil, keluarga, sahabat, orang-orang dekat, orang-orang tersayang, ya. Jadi ingin memfokuskan kepada hal-hal yang lebih worth it, ya, yang lebih layak, bukan hal-hal yang sifatnya menyakitkan, yang perlu healing, ya, yang membuat mental overload, ya, membuat stres. Maka dari itu, mungkin hal-hal yang membuat stres ditolak saja. Lagi pula mungkin semesta juga mengarahkan ke arah sana. Aduh, kena hidungku rek. Seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman, dan di sini saya merasakan bahwa ya, kenapa melakukan satu pembatasan? Karena mungkin selama dalam masa hubungan ya, di mana mungkin salah satu itu lebih banyak memberi, ya, lebih banyak memberi daripada menerima. Jadi ini ada ketimpangan dalam satu hubungan soal take and give. Oke, itu yang menyebabkan ini. Kembali ke temanya ya. Kita lihat untuk alasan atau penyebab kenapa ada rejection. Ini banyak ya, 2 ya, nggak saya ambil ya. Oke, King of Wands. Oke. Saya melihat ya, sebenarnya ada keinginan untuk nggak memendam rasa, ingin diungkapkan ya. Diungkapkan mungkin lewat kata-kata, lewat tindakan. Jadi gini, saya lebih melihatnya kalau hanya dipendam, mendem ya, hati ini panas, hati ini tersiksa seperti ini, mending langsung melakukan ya. Ada perubahan yang tiba-tiba dilakukan untuk rejection ini ya, yang sifatnya itu direct ya, suddenly, langsung ya. Karena sudah nggak kuat lagi menahan beban. Ya, maka dari itu mungkin ini adalah satu keputusan final, ada beberapa yang seperti itu, untuk melakukan pembatasan. Tonton dari awal hingga akhir teman-teman. Maka dari itu ya, kalau nonton tarot itu dari awal hingga akhir, jangan di skip supaya paham ya. Coba kalau nggak nonton dari awal sampai akhir, pasti ya nanti komentarnya aneh-aneh. Saya emang nggak peduli ya, mau komentarnya apa aja ya. Toh ini untuk kalian ya. Kalau bisa ngambil manfaat positif, kalian yang untung ya. Kalau saya sama aja ya, sama aja. King of Cups teman-teman ya. Kenapa ada yang namanya pembatasan? Karena di sini ingin tampil sebagai bukan tampil ya, ingin menjadi pribadi. Yang King of Cups itu adalah pribadi-pribadi yang dewasa, bijak dalam menyikapi perasaan, emosi, sekaligus juga logika ya, harus bijak ya. Jadi ini tingkatan tertinggi dari elemen-elemen air, di mana mengandung perasaan, emosi, ikatan batin ya, hubungan antar personal ya. Saya melihatnya di sini emotional maturity, ada kedewasaan, ingin dewasa, nggak ingin lagi yang namanya menyikapi satu hubungan dengan hanya baperan ya, hanya bucin ya, menuruti perasaan nggak mau lagi ya, harus bijak dalam menyikapi emosi ya. Ada kalanya hati perasaan diikutin, ada kalanya tidak ya. Ini sudah tahu filternya ya. Jadi maka dari itu tidak ingin lagi ada orang masuk ke dalam hidupnya hanya untuk bermain-main, mempermainkan perasaan ya. Kemudian tidak ingin juga orang berharap sama seseorang yang melakukan rejection ini untuk terus berharap tanpa kejelasan atau memberikan PHP, nggak mau ya, nggak mau seperti itu. Ya, oke, lanjut ya. Jadi ini lebih kepada ketegasan dalam menyikapi hal-hal yang sifatnya emosi, perasaan. Oke, lanjut ya. Oke, kenapa sampai mencolot seperti itu? Teman-teman, di sini ya.
saya melihatnya, kenapa? Apa penyebabnya melakukan rejection, penolakan, pembatasan, silent treatment? Karena di sini merasa terkungkung, nggak mau terkungkung dalam satu hubungan yang serba terbatasi, limiting, ya, atau terhubung sama orang-orang yang melakukan pembatasan-pembatasan, banyak aturan, mengungkung, banyak aturan dalam hubungan, itu nggak mau, ya, ribet, intinya seperti itu. Apalagi di sini saya juga merasakan nggak mau masuk ke dalam hubungan cinta bersegi-segi yang segala sesuatunya terbatas. Ya, mohon maaf kalau yang nggak masuk ke dalam cerita itu nggak apa-apa, karena ini campur aduk. Kalian pilih saja yang cocok saja untuk kalian, oke? Jadi itu sih penyebabnya. Jadi entah itu kalian, entah itu dirimu, entah itu si dia, ya, dirinya yang melakukan rejection ini, ya. Karena ini bisa terbolak dan terbalik gitu loh. General, Rek, ya, bukan personal. Silakan kalian bijak. Pergunakan intuisi dan tonton dari awal hingga akhir, jangan di-skip supaya paham. Queen of Coin. Lebih kepada, ya, memfokuskan kepada hal-hal yang sifatnya successful, ya. Nggak mau ribet, ya. Mending mempercantik diri, cari kegiatan yang bermanfaat, ya, mungkin menambah ilmu, mungkin belajar atau apa, lebih positif, oke. Dan di sini nggak mau yang namanya konflik-konflik lagi, ya, nggak mau berdebat, maunya simple, capek, lelah sama yang hal seperti itu. Ya mungkin kalau memang ada hubungan baru, orang baru, atau mungkin ada kesempatan-kesempatan untuk memulai hubungan baru, ini nggak ada masalah. Berarti yang lama-lama yang sudah usang-usang, yang sudah nggak nyaman daripada bikin begini, ya, lepas saja. Jadi seperti itu, ya. Oke, ini lebih kepada saya membacakan yang melakukan rejection, ya. Coba saya melihat reaksi atau situasi, kondisi, atau apa yang sedang dialami, kabar, ya, seseorang yang di rejection. Jadi orang-orang yang sebenarnya nggak ingin ada pembatasan ini. Mungkin ini saya lebih melihatnya pembatasannya dalam satu pihak, ya. Mungkin salah satu tiba-tiba memutuskan, atau mungkin juga walaupun ini adalah satu kesepakatan, tapi ini saya mau melihat dari sisi pihak yang sebenarnya tidak menyetujui adanya pembatasan, adanya penolakan ini, ya. Kita lihat dari sisi seseorang yang pihak yang mungkin ditolak, dibatasi, ya, diabaikan, nggak direken, ya. Kita lihat, karena ini saya lihat dari tadi kan saya melihatnya dari sisi yang melakukan, ya, rejection. Ya, yang pihak korbannya lah, bisa dikatakan seperti itu. Apalah istilahnya, apapun lah, terserah, saya sulit mencari kosakatanya. Ya, silakan kalian sesuaikan. Kita lihat dari pihak yang di ini kan, ya. Diitukan lah, ya. Kita lihat. Pihak yang dibatasi, yang ditolak, yang didiemin, ya. Yang diabaikan, ya, yang tidak ditemuin. Bagaimana dia menanggapi ini, ya? Menanggapi ini. Sabar. Oke. Waduh. Ada yang khawatir. Ini dalam jangka waktu yang panjang atau ini sifatnya tetap, ya. Jadi kalau sudah putus ya putus, nggak bisa balik lagi. Atau kalau diam-diaman, wah bakalan lama ini. Ada kekhawatiran seperti itu. Ada merasa sangat khawatir, nggak tenang, ya. Kenapa khawatir dan nggak tenang? Kita lihat.
Oke. Karena saya kalau melihatnya ya, orang yang ditolak ini punya harapan besar sama yang menolak. Kenapa pakai istilah gitu sih Bunda? Ya, sulit mengertinya. Ya nggak tahulah. Sama semesta suruh gitu ya. Silakan kalau memang bingung nggak usah ditonton wis. Ya, saya cuman bertugas. Jadi gitu. Sampai sini ada yang nggak paham nggak? Ya, ada yang nggak paham ya. Apakah ada yang tidak paham? Ya, silakan tulis di komentar ya. Untuk yang paham kita lanjut ya. Jadi harapannya sebenarnya besar untuk tetap ada dalam satu hubungan bersama yang menolak. Berarti di sini apakah sebenarnya ada cinta yang besar? Sampai sini belum ada tampak ini cinta atau asas manfaat atau kebutuhan ya, nggak tahu, masih belum ada soalnya ya. Saya nggak mau mengada-ada. Adanya pokoknya harapannya besar. Karena apa? Yang nolak itu apa ya? Punya daya tarik yang luar biasa, punya pesona, punya aura yang memberikan semangat. Sehingga saya merasakan ada rasa kehilangan dan seperti hidupnya jadi timpang. Kehilangan yang amat sangat. Oke. Ada di sini keinginan untuk mendekat. Ya, keinginan. Bisa diwujudkan, bisa enggak. Kita kan baca energi, wong ini kartu, bukan CCTV, ya enggak sih? Keinginan. Tapi masih dalam pantauan, ya. Kalau orang itu masih ngintip. Ya. Kalau maling itu masih gambar, ya. Digambar dulu, ya. Beberapa di sini yang masuk ke dalam cinta segitiga. Cinta bersegi. Kenapa tidak langsung datang? Karena itu. Kenapa nggak langsung sat-sat datang? Atau apapun lah usahanya. Kenapa nggak maksimal usahanya? Karena beberapa memang ada pihak lain. Pihak lain di sini nggak selalu lawan jenis ya. Nggak selalu pasangan ya. Bisa hal-hal lain. Keluarga, sahabat, ya, tetangga, Pak polisi, bisa aja ya, silakan disesuaikan. Teman-teman, bagaimana kondisi, situasi, kabar seseorang yang ditolak, yang dibatasi, yang diabaikan? Di sini saya melihatnya banyak yang minta bantuan atau mencari info, entah lewat teman, ya. Dalam ini misi-misi pengintaian dan pemantauan tadi loh, ya. Ada yang minta tolong, ada yang dengan banyak cara, ya. Banyak cara dan mungkin banyak minta bantuan walaupun tidak tampak contohnya ya, pinjam akunnya temannya untuk melihat story IG, ya gitu. Atau mengintip-ngintip yang lain lah ya tentang yang membatasi tadi ya. Rupanya kalau saya lihat yang membatasi dan yang menolak itu kayaknya sudah bulat gitu loh keputusannya. Karena di sini ada kekhawatiran, ada yang sudah berlangsung agak lama sehingga di sini ada kekhawatiran bahwa wah jangan-jangan ini beneran ini. Mungkin sebelum-sebelumnya pernah terjadi, tapi kalau kayak enggak, yang sekarang kok saya jadi enggak yakin ya. Ada kekhawatiran ini menetap ini. Sudah enggak mau beneran ini. Ada kekhawatiran yang besar. Oke, kita lihat ya. Nah, Four of Cups ya. Yang ditolak ini lemes. Ya, lemes. Tidak bersemangat. Ya. Kalau ditanya kalau dia itu punya teman, punya pasangan, punya circle, males-malesan teman-teman ya. Diajakin nggak mau, diajak kumpul males. Saya lihat jarang keluar rumah ya.
Walaupun di sini ada yang ini ya, dompetnya kosong, tapi dompetnya kosong ya, masih usahalah ya. Tapi juga nggak banyak gerak, nggak mau terhubung, mengurung diri, banyak di sini. Kasihan. Emangnya karena apa? Karena cinta, apa karena apa ya, marah. Dia pengen diem aja. Two of Wands. Ini stagnasi ya. Terkait sama orang ini menarik diri banget ya, dari lingkungan, mungkin dari komunikasi, nggak hanya dengan orang-orang dekatnya ya, nggak hanya dengan orang yang jauh-jauh ya, sama orang dekatnya pun banyak diam saya lihat ya. Mungkin banyak membantu mengerjakan segala sesuatunya itu dengan diam, dengan cemberut saya merasakan, dan seperti orang pasrah, kayak nggak punya energi. Oke, kita lihat ya. Kasihan Re. Jangan gitu ya, semangat teman-teman untuk kalian yang di rejection ya. Oke. Kok ya untungnya kondisi dia itu banyak dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang mau yang perhatian ya, sehingga hidupnya itu lumayanlah ada yang didukung. Ya, ada yang mendukung ya. Entah itu support secara mungkin menghibur, mungkin berusahalah. Dukungan dari sekitar banyak saya lihat ya. Kemudian ada kalanya saat punya uang sekalipun ya, saat punya uang atau lagi dompetnya ada duitnya ya, dia berikan sama orang-orang yang support dia ya, tapi dengan apa ya, dengan kehampaan yang kayak orang nggak butuh duit gitu loh, letoy. Satu lagi terakhir ya, bagaimana situasi kondisi seseorang yang terrejection. Dikasih 2 ya sudahlah. Teman-teman banyak yang menarik diri ya. Banyak yang menarik diri, banyak sekali ya. Jadi kayak pasif, diam, lemes-lemesan ya, gak semangat, hampa hatinya. Banyak berdoa, bertapa. The Hermit itu bertapa. Tapi di sini saya lebih mengartikannya banyak doa. Banyak doa, berkontemplasi, merenung ya. Baguslah ya. Dan di sini orang ini kenapa ya? Oh, karena daripada ada konflik, ada pertanyaan kau kenapa kau lemes atau apapun ya. Karena di sini berusaha untuk menutupi gejolak batinnya. Dia lebih banyak mengurung dirinya, ya, mengurung dirinya. Stagnan. Nah kan? Lebih banyak sama orang-orang dekat yang dia mau aja. Dia lebih banyak membatasi juga, ya. Dia sangat teringat sama yang membatasi ini. Berusaha untuk menjadi the full ini. Ya, dengan kumpul. Mungkin kadang-kadang kumpul ya. Tapi nggak bisa menghilangkan memorinya, hatinya yang sendu. Karena penolakan ini, pembatasan ini. Oke. Perasaan. Ya, perasaan. Kalau yang menolak ya, yang rejection tadi ya. Perasaannya sudah jelas, bulat keputusannya. Ya, belum ada keinginan untuk merubah keputusannya belum ada ya. Nah sementara yang ini yang kacau balau, yang lemes-lemesan ini, perasaannya sebenarnya bagaimana sih kepada yang nolak ini ya, besar atau perasaannya apa ya, perasaannya kalau saya lihat sedih sih ya, perasaannya cinta nggak sih, kita lihat ya, cinta nggak ya gitu ya, sayang nggak sih ya, suka nggak sih, masih suka nggak ya gitu ya. Masih suka nggak sih? Masih sayang nggak sih? Kalau ingat masih ya. Mana kalau ingat terus jadi sedih dia, berarti ya perasaannya besar lah ya. Entah itu sayang, entah itu cinta, entah itu lope-lope ya, entah itu saya lihat cinta. Cintanya gede. Saya rasakan ya. Saya rasakan seperti itu. Kalau gede segede apa ya? Segede apa? Kita lihat. Kita lihat. Kalau saya lihat sih cinta ya, tapi kita cek lagi dari kartunya.
Ada rasa sakit juga ya teman-teman ya, bahwa ya, terutama untuk yang tiba-tiba memutuskan, tiba-tiba rejection. Di sini merasa dicurangi ya. Entah itu yang menolak atau yang membatasi, yang diemin ini sudah mulai melalui banyak fase ya, mungkin sudah diperingatin, sudah ditegur, P1, P2, P3 ya, peringatan pertama, kedua, ketiga, akhirnya membuat keputusan mungkin juga nggak tiba-tiba ya. Tapi mungkin dengan cara yang mungkin sudah sering diingetin, tiba-tiba ya sudah nggak ada toleransi lagi gitu ya. Dia merasa dicurangi sih. Perasaannya sebenarnya masih sangat bernafsu ya. Masih sangat rindu, bernafsu untuk bisa terhubung kembali. Ya, tapi ada gengsi teman-teman. Maka dari itu stuck ya. Energi men ini lebih ke maskulin ya, nggak terpaku oleh gender. Oh, syarat nafsunya pengen ketemu ya, rindu. Tapi gengsinya besar ya, ingin memulai untuk pertemuan, untuk mencari cara sekalipun ya. Itu gengsi. Kedua, ada beberapa tadi yang memang sulit keadaannya ya, hanya bisa memantau ya, ragu-ragu untuk melangkah karena apa? Masuk ke dalam cinta bersegi mungkin ya kalau cinta bersegi itu kan apa ya? Seperti memperjuangkan apa gitu ya. Kalau berjuang ya berjuang sekalian gitu ya. Kalau nanggung ya repot gitu. Nggak jelas jadi ya. Oke, jadi seperti itu kita lihat maunya apa ya. Kalau yang menolak di sini sudah kelihatan, saya merasakan tidak ingin membuka akses, masih belum ingin membuka akses. Kita lihat ya, apakah ada keinginan dari yang memblokir ya, yang membatasi, yang menolak. Ini adakah kemungkinan, mungkin potensi ya, potensinya. Ya, potensinya itu lebih kepada meneruskan ini atau potensinya lebih kemudian mungkin bertoleransi, membuka akses atau apa, kita lihat ya. 3 kartu aja. Yang kiri ya, energinya ya. Apa maunya atau apa yang ingin ya, niat ya untuk membuka akses atau enggak lagi mendiamkan, tidak lagi membatasi, tidak lagi memblokir, tidak lagi ngilang. Apakah ingin menemui ya, maukah terhubung kembali ya, kemungkinannya lebih mana ya. Bisa yes, bisa no, bisa benar, bisa salah. Saya nggak ngeramal, saya cuman membaca kartu tarot. Petunjuknya saya bacakan kepada kalian. Yang tidak ada ya tidak saya beritahukan. Oke. Masih stuck. Masih mau tetap kalau saya lihat ya. Ini kartu yang pertama keluar. Membatasi. Ini sudah silang. Udah nggak mau lagi. No. Oke. Teman-teman, kalau untuk judul ya, saya tuh nggak pintar bikin judul ya. Jadi judul saya mungkin kadang-kadang kurang menarik. Ya, tapi saran saya untuk kalian yang nonton video ini, kalau lihat channel saya muncul ya, jangan dilihat judul atau temanya, tonton dulu awalnya, cocok atau enggak. Oke. Page of Swords. Gak mau mikir teman-teman sudah. Yang nolak ini kalau saat kartu ini ditarik ya, masih belum ada keinginan untuk membuka. Nggak masuk. Satu lagi ya. Enggak. Khawatir nanti ada pola berulang, khawatir nanti ada hal-hal yang tidak menyenangkan lagi. Males. Nah, aku ingin bahagia. Ya. Aku sudah banyak berkorban. Aku mau membahagiakan diriku sendiri, mewujudkan harapan-harapanku. Nah, seperti itu. Jadi, intinya yang memblokir atau membatasi atau yang sudah tidak mau terhubung ini atau diemin ya. Itu energinya. Masih belum ada keinginan untuk membuka ya. Akses atau tidak ingin menerima kembali. Mungkin ya, balikan mungkin ya kalau yang sudah putus. Yang sedang jeda masih belum ingin kembali. Yang
ditolak, yang dibatasi, ya, yang didiemin. Inginnya bagaimana? Oke, sementara ini inginnya ya sudah aku tak cari uang dulu, fokus kepada diriku sendiri kalau memang kau tak mau. Ya, berarti juga ini udah nggak nyambung kalau sudah gini. Berarti sendiri-sendiri nih energinya sudah terpisah. Coba kita lihat. Satu atau dua. Oke. Gini, sebenarnya ingin menemui, ingin datang, tapi harus dengan apa ya? Harus tampil keren lah, intinya seperti itu. Keren itu nggak harus terus dandan atau apa ya, tapi ada sesuatu yang bisa dibanggakan, ya. Bukan dengan tangan kosong, entah mau bawa buat tangan, mau nunjukin bahwa beli mobil baru kek, ya, mau apa, pokoknya harus ada kebanggaan. Selama itu belum tercapai, belum punya kebanggaan, nggak akan datang. Sabar ya. Kurang satu. Oke, dua. Oke. Kalau tetap dua, tetap saya ambil ya. Tiga, nggak saya ambil. Kelamaan, ini taruh reader apa? Setiap taruh reader punya style, punya konsep sendiri. Kalian gak suka jangan ditonton, kalian suka jangan lupa di subscribe. Oke. Saya itu pengen jadi taruh reader yang jujur ya. Yang nggak cuman cari subscriber, nggak cuman yang penting banyak yang nonton, enggak. Saya nggak pengen yang seperti itu, pengen yang benar dulu ya. Soal rezeki itu Tuhan yang atur ya, nggak dari tarot ya dari yang lain kan gitu ya. Nggak banyak suka juga mungkin rezekinya dari yang lain. Oke, orang ini masih punya keinginan untuk mengusahakan hubungan ini walaupun tertolak, walaupun didiemin, walaupun dibatasin, walaupun diblokir. Kita lihat usahanya ya. Masih dalam perenungan ya. Masih berperang antara perasaan yang cukup besar tapi tidak mau ngawur ya, nggak mau ngawur. Maka dari itu minta mohon petunjuk Tuhan. Mungkin di sini ya saya melihatnya ada beberapa nggak semuanya yang mohon untuk kepada semesta, kepada Tuhan untuk dibukakan hatinya yang ini supaya bisa ini masuk lagi, bisa memaafkan, bisa berkomunikasi lagi, banyak yang seperti itu teman-teman. Berarti ini sebenarnya tulus. Sebenarnya kita lihat, ini sebenarnya ingin datang lagi, ingin nyambung lagi ya. Itu maunya apa? Karena ini sudah emoh berarti ya, ini sudah nggak mau sering mungkin sudah sering ada hal yang tidak menyenangkan bagi yang ini ya. Maka dari itu tidak mau pola berulang seperti yang saya sampaikan tadi. Sementara ini kenapa kok ngotot gitu loh. Kenapa kok ngotot? Sebenarnya apa yang ingin ya diberikan ya. Kalau ini kan pengen memberi sesuatu yang baik, ada kebanggaan. Sebenarnya pengennya apa sih ya? Maunya apa ketemu? Emang kalau nggak didiemin mau ngomong apa? Mau ngapain ya? Saya ini taruh leader yang aneh ya. Nggak nyenengin ya. Gak apa-apa wes, memang saya seperti ini. Yang suka ya monggo, alhamdulillah ya. Yang gak suka ya wis ya. Alah, kok akemen. Ntar ya, sabar ya. Oke. Pengen ketemu ngobrol rek. Meeting and conversing. Suffering the moment, feeling uplift, friendship. Minimal jadi teman lah. Saya liatin ya. Friendship, feeling up. Supaya membangkitkan perasaan-perasaan lagi. Ya. Kemudian di sini yang penting bisa ketemu. Ya, pengen ketemu dulu. Oke, setelah ketemu mau ngapain? Ya. Setelah ketemu mau ngapain? Ketemu-ketemu aja ya. Tapi gengsinya besar ya, sebenarnya ini kalau saya lihat ya, ada beberapa mungkin yang mungkin ya, memungkinkan untuk bisa ketemu sebenarnya ada ya. Banyak cara dan mungkin ada cara-cara yang mudah ya. Tapi mungkin beberapa gengsi
Ya, beberapa gengsi, lebih ke ini, energi maskulinnya diduluin, menjunjung harga diri, oke. Bukan berarti saya bilang feminin nggak menjaga harga diri, nggak ya, ini energi saja ya. Tuh ya opo sih, coba mau ngapain, oke. Self absorbed, love bombing, oke. Mau apa? Karena dia di sini ya ingin diakui, ingin dicintai, nggak ingin tertolak, ada perasaan luka. Ya iyalah, kalau orang suka, orang tertolak, merasa harga dirinya direndahin, ya. Jadi pengennya apa? Inginnya diakui, gitu loh. Ya, cuman ingin diakui, nggak ingin ditolak aja udah alhamdulillah gitu. Nggak didiamin, disapa aja sudah alhamdulillah gitu. Karena di sini ada harga diri yang terluka saya lihat. Aduh kok angel ya. Kalau nggak bisa cuma 2 ya. Saya nggak mau paksakan. Oke. Nih. Paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying it. Mau dijak seneng-seneng ya. Mungkin mau playfulness ya, happy-happy, keberduaan, saling membahagiakan ya. Happy-happy pengennya. Nggak mau ngasih uang nggak ada di sini ya. Nggak mau minta maaf nggak ada di sini ya. Jadi saya nggak mau mengada-ada ya, nggak ada. Ya mungkin yang ditunjukkan semesta ini aja ya. Mungkin juga ada, tapi kartunya ya nggak ada. Oke, passion, banyak yang hasrat, pengen seneng-seneng. Mungkin pengen berjumbu bisa ya, berduaan, kencan-kencan ya. Di sini pengen apa sih? Karena kalian termasuk dalam satu koneksi karmic relationship ya. Jadi memang sulit untuk bisa menjauh, padahal kalau deket ada aja masalahnya ya, nggak selalu menyenangkan. Di sini ada karena memang kalian terikat dalam satu pernikahan, jadi nggak sulit, maunya ya kembali, oke lah. Kemudian di sini ada namanya finding out, ya memang mau cari, mau nemuin things coming to light, ingin segala sesuatunya menjadi baik kembali. Ya. Oke. Sabar menunggu. Ya, sudah nggak sabar sih. Ini clock, seperti menghitung waktu dari hari ke hari, mungkin dihitung di tanggalan ya, kayak orang di penjara. Tanggalannya dikasih tulisan tanggal 1 coret, tanggal 2 coret ya, masih belum hubungi tanggal 3 berharap membuka blokir, nggak dibuka, coret lagi ya gitu. Ada yang seperti itu. Ya. Jadi orang ini pengen nemuin ini tujuannya ya. Minimal kalian nggak nolak aja udah alhamdulillah. Itu ya. Apa yang kedepannya terjadi? Apakah dia menjadi versi terbaik? Nggak tahu. Yang kedepannya itu punyanya Tuhan ya. Kalau kalian sering lihat ramalan, bisa tahu ya kedepannya akan begini dengan pastinya ya. Saya nggak mau teman-teman, itu miliknya Tuhan dan kita manusia nggak boleh ikut campur ya. Kalau kalian suka yang seperti itu, ya di sini ambil yang kalian suka. Nanti kalau kalian nggak suka karena saya nggak mau ngeramal, kalian nonton di tempat lain ya yang suka ngeramal gitu loh. Ya, sih simple toh. Karena setiap orang punya prinsip yang ingin ditegakkan. Ini opo menceng kabeh. Oke, kita lihat pesan semestanya. Ya, sebelum pesan semesta, pesan dari saya. Ya, untuk yang menolak ya sudahlah. Ya, kalau memang sudah bulat ya sudah. Berarti memang itu seperti yang saya bilang tadi, sudah difikirkan baik-baik. Ya kan? Berarti sudah nggak mau. Ya sudah. Apapun keputusan atau pilihan, langkah yang diambil, beserta konsekuensi dan risiko, kewajiban dan tanggung jawab. Berani memutuskan, berani melangkah, berani bertanggung jawab, berani mengambil resikonya. Ya, itu aja. Itu untuk yang ditolak. Kalau ditolak ya, lah orangnya nggak mau kok ya. Tetapi kalau memang ada satu unfinished business atau satu hal yang memang belum selesai ya, ingin diselesaikan. Tapi kalau orang yang diajak mau menyelesaikan nggak mau ya sudah, lah mau ngapain ya.
apakah usaha saya kurang? Maka dari itu ya, kalau memang usahanya belum maksimal, usahakan, ya. Kalau ingin tapi masih gengsi, nggak usah ngomong wis, nggak usah berdebat. Berdamailah dengan diri sendiri terlebih dahulu, ya, dengan gengsinya sendiri dulu. Ya, baru melangkah ya. Kalau saya lihat sih masih dalam perenungan dan usaha-usaha sih, ya mungkin memang butuh waktu ya, tidak bisa satset, mungkin agak lambat energinya nggak masalah ya. Banyak berdoa itu bagus, mohon petunjuk itu bagus sehingga tidak gegabah dalam bersikap, dalam melangkah. Nggak apa-apa ya. Ini biasa dalam satu kehidupan, tidak usah terlalu lebih dalam menyikapi ya. Mungkin untuk beberapa orang ini adalah satu permasalahan berat, sebagian orang ini merasa ini ringan ya. Setiap orang bisa menyikapinya dengan segala berbagai macam sudut pandang. Bebas, sekali lagi ini adalah general ya. Jadi umum, campur-campur, massal. Jadi mungkin tidak bisa cocok plek ketiplek. Persis plek, mungkin nggak seperti itu ya, mungkin juga ada yang persis ya. Itu sih saran dari saya ya, kalau memang yang kirim masih sudah nggak mau ya sudah, tapi kalau memang mau memberikan kesempatan sebenarnya nggak ada masalah ya. Karena kenapa? Kalau orang memang, sudah yang namanya healing ya, sudah sembuh ya, sudah sembuh luka batinnya. Orang yang pernah melukai itu sudah nggak ada artinya, sudah nggak ada rasanya, sudah memaafkan, sudah netral. Jadi ketemu pun mau nyampaikan apapun oke, ya. Jadi tapi kalau memang belum bisa berdamai dengan diri sendiri, belum selesai dengan dirinya sendiri ya nggak usah, nggak apa-apa ya. Butuh waktu memang. Dan yang ini, ya nggak usah, kalau memang masih belum ada waktu ya, langkah sudah benar ya kalau memang harus berkontemplasi ya, mendekatkan diri sama Tuhan, oke. Itu bagus juga, ya. Jadi saya berusaha netral loh ya. Oke, pesan semestanya satu aja, oke. Pesan semesta boleh diambil, boleh tidak, ya. Begitu pula pesan dari saya tadi ya, saran-saran dari saya. Monggo diambil kalau yang suka, yang nggak cocok ya jangan diambil, lah ngapain, ya. Aduh. Oke. Kalau sekarang pesan dari semesta, ya. Boleh diambil, boleh tidak. Boleh dipakai, boleh diabaikan. Luh. Life is a series, ya. Hidup itu kayak serial, ya, kayak sinetron. Ada roda yang berputar, ya. Yang menolak bisa jadi nanti jadi yang ditolak. Bisa dengan orang yang sama, bisa dengan orang yang berbeda. Orang yang menyakiti suatu saat juga akan disakiti. Roda itu berputar. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Ya, kalau kita itu menentang sesuatu ya, tidak mau mengikuti alurnya semesta. Karena semesta itu eh, roda kehidupan itu berputar. Kita nggak usah nentang lah ngikut. Kayak saya tadi, saya nggak mau menentang-nentang aturan, mau meramal-ramal masa depan, jodoh, rezeki, apalagi maut ya, yang bukan wewenangnya. Itu sudah nyala-nyalai kodrat ya, bukan begitu aturannya. Kalau sudah nyalahi ya, jangan menentang arus. Dalam artian itu ikuti saja alur atau serial sinetron cerita hidup kita yang sudah ditentukan oleh semesta, oleh Tuhan ya. Karena di dalamnya ada pelajaran, go with the flow di sini ya. You will be surprised with where it leads. Ikuti saja, ada surprise, ada pelajaran, ada reward, ada hadiah dari semesta, mungkin juga ada ujian. Karena tugas manusia itu ya, bukan melihat-lihat yang belum terjadi ya. Siapa yang nyuruh ya? Berpikiran terlalu overthinking, berlebihan terhadap hal yang belum terjadi. Ya kalau terjadi, kalau enggak ya rugi energi mikirin ya, ternyata enggak terjadi. Kadang-kadang enggak dipikirin terjadi. Memang manusia enggak disuruh itu ya. Suruh doa, suruh berusaha berdoa dan sisanya tawakal ya. Jangan nyala-nyalai kodrat. Itu aja sih pesannya ya. Boleh monggo silakan diambil sebagai wacana positif saja. Ini bacaan tarot. Saya tarot reader, bukan peramal ya. Apalagi terus yang merasa sakti. Saya merasakan energi. Enggak yang kayak gitu teman-teman kalau tarot ya. Ya. Kalau saya sih ya, mungkin kalian suka yang seperti itu ya, kesannya gimana gitu ya. Sebenarnya gitu-gitu ya
tergantung kalian yang percaya atau tidak ya. Teman-teman, sampai sini ya, adakah dari kalian yang belum subscribe ya? Jangan lupa di-subscribe. Dukung saya supaya saya semangat lagi untuk membacakan kartu tarot. Tapi ya cara saya kayak gini ya, jangan berharap lebih, jangan berharap kurang. Ya gini nih ya, kalau suka subscribe, kalau nggak suka jangan ya. Dukung channel ini dengan like, share, komen, dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya supaya saat saya mengupload video, kalian bisa langsung nontonnya ya. Karena walaupun general, kalau fresh nontonnya itu memang beda ya. Bedalah gitu. Bacaan ini timeless sih, tidak berbatas waktu. Sekali lagi, sampai terakhir ini, kalau memang nggak cocok untuk kalian, atau kalian merasa nggak suka ya, atau hanya sebagian kecil saja, atau mungkin tertukar-tukar, ya memang ini bacaan general, bukan personal. Kalau ingin personal gimana? Daftar ya, daftar dulu ke Kak Flori, admin saya. Ya, di bawah ini ada nomornya admin saya. Ketik daftar tarot saja ya, nanti akan dibalas dan balasannya dibaca. Oke? Ikuti saja. Itu sih bacaan personal ya, bukan rame-rame seperti ini. Jadi dibacakan untuk kalian sendiri, fokusnya untuk kalian tok gitu ya. Berbayar dengan video call, interaksi langsung dengan saya ngomong-ngomong ya. Pertanyaannya bebas, mau 1535 juga nggak apa-apa ya. Ada durasinya 15 menit dan 30 menit ya. Jadi pertanyaan itu dijawab sesuai durasi yang kalian pilih. Semuanya berbayar, jam kerja jam 3 sore sampai jam 20 malam ya. Saya baru aktif lagi besok tanggal 8. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe dan semoga bacaan kali ini manfaat positif untuk kalian sehingga berkah ya. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kalian yang sudah nonton, habis-habisin kuota untuk nonton video ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.